Halo semua, di video kali ini kita akan buat untuk fungsi update or create dari profile yang akan kita buat. Nah, pertama sebelum kita masuk untuk melakukan fungsi update dari profilnya di dalam controller, pertama kita buat dulu validasi di dalam modelnya. Kita masuk ke model bagian profile. Di sini kita atur validasi dari datanya. Nah, kita masuk dulu, kita buat saja di sini pertama mungkin untuk ID-nya kita buat defaultnya itu dia berupa UUID. Jadi kita masukkan dulu tipe datanya berupa squaless. Tipe titik 2. Kita ambil data type-nya. Itu squaless. Nah, di sini kita buat sebuah objek supaya kita bisa masukkan fungsi-fungsi apa saja di sini. Oh ya, di sini bukan di squaless tapi UUID. Tipe data dari ID-nya. Nah, ini kita sesuaikan saja dengan yang ada di migration-nya kemarin yang sudah dibuat. Kemudian default value-nya. Default value-nya kalau ID-nya tidak diisi, maka data types-nya kita buat dia UUID versi keempat F4. Kemudian dia berupa kunci utama, kita buat dia jadi true, mulai memilikinya. Nah, kemudian untuk umur kita buat validasinya dia harus diisi. Di sini kita harus buat sebuah objek. Kita buat lagi objek, kita kasih type, tipenya yaitu data type berupa integer karena berupa angka nantinya. Kemudian allow null, kita tidak boleh buat dia jadi kosong. Kita buat di sini jadi false. Dan untuk validasinya, jika dia isi kosong, kita kasih message-nya not null. Kita buat objek, kasih message. Kita buat saja sini message-nya inputan data h harus diisi, atau inputan data umur profile harus diisi. Nah, ini untuk umur. Kemudian kolom selanjutnya yang harus kita buat validasinya yaitu bio. Nah, dimana bio ini itu cuman data types-nya saja yang kita atur jadi teks karena dia bisa dikosongkan. Kemudian untuk address ini kita buat validasinya juga dia not null, tidak boleh kosong. Kita atur type-nya lagi, data types titik, sini tipenya teks. Kemudian allow null-nya kita buat false. Validate-nya kita copy saja dari yang di atas. Validate not null, inputan address profile harus diisi. Kemudian untuk umur dia bisa diisi kosong, jadi kita kasih saja data type-nya dia berupa tipe data string. Dan terakhir untuk user ID. Nah, user ID ini itu agak unik untuk validasinya karena kita harus cek juga apakah user ID-nya itu sudah ada di dalam database ID dari usernya atau belum. Ini type-nya yaitu data type titik UUID. Allow null-nya kita buat false. Validate-nya kita copy lagi dari sini. Sudah dibuat validasi not null, inputan data user ID.
Profile harus diisi. Nah, kemudian untuk custom validasinya kita buat dia isAxis namanya. Axis dimana jika inputannya atau value-nya kita isi nantinya pattern equalize, ini kita arahkan dia ke dalam model dari usernya, model titik user. Itu model user yang sudah kita buat, kita gunakan find by pk. Kita cek apakah value yang kita masukkan ini itu sama dengan primary key yang ada dalam database-nya, dari data yang ada database. Kemudian di sini kita bisa gunakan promise dan ambil elemennya. Nah, jadi jika elemennya dia tidak temukan, maka atau value yang kita masukkan itu tidak dia dapatkan di dalam model usernya berdasarkan primary key-nya, dia tidak ada di model user primary key atau kolom ID-nya, maka kita throw error, throw new error. Coba saya sini user ID tidak ditemukan. Save. Nah, selanjutnya sini kita sudah buat validasi di dalam modelnya. Kemudian kita buat untuk controllernya. Kita masuk ke controller, buat file. Kita buat saja namanya profile controller namanya. Profile controller.js. Nah, di profile controllernya ini apa saja yang kita butuhkan? Kita buat saja dulu once async handler mengatasi asinkronusnya, request yang sudah kita buat di dalam middleware async handler, kemudian const kita panggil juga modelnya yaitu profile require dari models. Nah, kemudian kita buat fungsinya di sini. Kita buat saja nama fungsinya export titik update or create profile. Ini namanya agak panjang. Kita buat async handlernya, mengatasi sinkronusnya, kemudian async, tampilkan request dan juga respon. Nah, selanjutnya untuk request bodinya, response, kita masukkan umur, bio, dan juga address dari request body. Nah, kemudian untuk ambil data dari usernya nanti, kita tampung saja ke dalam variabel. Response kita sebut saja namanya ID user. Nah, ini kita ambil dari middleware-nya nanti, yaitu dari user yang sudah melakukan login. Kita ambil request dari user, yaitu ID-nya. Nah, kemudian kita buat kondisi. Cons, kita buat saja namanya user data sama dengan wait. Panggil modelnya profile, kita gunakan find one. Ambil satu data, kemudian kasih kondisi where user ID, yaitu di kolom user ID-nya apakah sama dengan ID user atau dia dapat datanya dari ID user dari request-nya, apakah sama dengan kolom di database-nya datanya. Nah, kalau sama berarti kita bisa lakukan yang namanya update data. Tapi kalau user ID-nya belum ada di dalam profilnya, yaitu user ID dari profile, maka kita lakukan create profilnya atau buat profile. Nah,
Di sini kita buat saja dulu let message yang menampung message-nya. Kita buat sebuah string kosong. Sini kita buat user data. Jadi jika user datanya dia dapat berdasarkan ID user, maka dia akan jalankan di sini update profile. Tapi kalau user datanya belum ada dalam profile, maka dia jalankan else-nya ini, yaitu create profile. Nah, semoga mudah dimengerti. Kita buat await profile. Di sini create buat data. Kita buat di sini berupa objek. Nah, data pertama yaitu age-nya, yaitu kolom umur, itu ambil dari request body umur atau age. Kemudian bio ambil dari request body bio, address juga begitu. Dan untuk user ID, nah di sini kita tidak lakukan tambah untuk image-nya, mungkin nanti kita buat rute baru untuk melakukan update image atau upload image dari profilnya. Di sini kita update saja dulu semua datanya ke sini. User ID-nya kita isi dengan apa? Kita isi dengan ID user yang didapatkan dari request user yang login. Nah, jika dia berhasil tambah datanya, kita isi string kosongnya ini dengan profile berhasil dibuat. Nah, tapi kalau user ID-nya dia dapat datanya, dia lakukan update datanya di sini. Kita buat di sini lagi wait berdasarkan model profile, kemudian update. Kita buat lagi berupa objek, umurnya, bio, dan juga address. Dan di sini kalau dia tidak isi, kita bisa buat saja seperti ini. Dan jika dia tidak isi umurnya, nanti dia ambil data berdasarkan user datanya, umurnya yang belum terupdate. Nah, begitupun juga yang ini, bio or user data titik bio. Dan terakhir yang ini, bio or user data titik address. Oh ya, kenapa sini bio address koma dan kita buat kondisinya di sini where, di mana kondisinya kita buat berdasarkan kolom user ID sama dengan ID user. Oh ya, dan jika terjadi error di dalam codingannya, silakan komen saja di video. Ini sudah selesai untuk pembuatan update or create-nya. Nah, selanjutnya kita daftarkan fungsinya ini ke dalam rutenya. Kita buat rute di dalam folder routes. Sini kita buat file, buat saja namanya profile router.js. Buat cons express, kita panggil fungsi dari express-nya, require dari express, dan kita jalankan fungsi router dari express-nya. Kita tampung ke dalam variabel namanya router express titik router, kemudian cons, kita panggil fungsi yang sudah kita buat di dalam controllernya. Kita require dulu, masuk controller, kemudian profile controller, dan fungsi yang ingin kita panggil yaitu update or create profile. Dan kita butuh juga untuk middleware-nya. Middleware-nya kita ambil dari require middleware slash
user middleware. Sini kita panggil out middleware untuk mendapatkan user yang login, dan kita buat routernya, router dengan method post slash. Nah, routernya nanti ini itu kita buat seperti ini endpointnya, endpoint slash API slash v1 slash profile, kemudian slash dengan method post. Di sini kita tinggal masukkan dulu middleware-nya, out middleware. Habis itu fungsi update or create-nya seperti ini. Jangan lupa kita ekspor. Modul ekspor sama dengan router. Dan terakhir sebelum kita testing, kita masukkan juga di dalam entry point-nya app.js, yaitu kita daftarkan router yang sudah kita buat di sini. Cons profile router sama dengan require slash routers, yaitu profile router. Dan di bagian routingnya ini kita tambahkan lagi profile untuk jalankan fungsi profile routernya ke sini seperti ini. Di sini sebelum kita melakukan testingnya, hampir lupa kita atur di profilnya. Di sini kita belum return, bisa kita return dulu. Return respon dengan status 201, kemudian JSON. Kita tampilkan message-nya. Lupa message yang ini. Oh ya, message yang ini juga harusnya kita isi. Ini message sama dengan profile berhasil di update. Message-nya ini kita isi dengan variable message yang ada di sini. Selanjutnya kita lakukan testingnya. Jangan lupa jalankan servernya, npm run dev, dan juga jalankan Apache dan MySQL di dalam examnya. Kita masuk ke dalam Postman. Pertama di sini karena kita butuh data dari usernya, jadi kita lakukan dulu yang namanya login. Kita send dulu, saya login pakai user Lesky. Send. Di sini berhasil. Saya juga sudah dapat JWT-nya. Nah, selanjutnya kita buat endpoint baru dengan method post, dan endpointnya localhost, habis itu API slash v1 slash out, kemudian slash profile, tidak ada outnya, langsung slash profile. Kita coba send dulu, cek validasinya jalan atau tidak. Di sini validasinya aman. Kita harus input datanya. Kita input di dalam body bagian xpw form URL encode. Kita masukkan alamat Makassar, kemudian umur 27. Nah, sini karena user Lesky ini belum ada profilnya, maka dia akan lakukan yang namanya create profile. Ini kita coba send. Berhasil. Kita cek di database.
kita masuk ke localhost phpMyAdmin, masuk ke database eShop, kemudian profile. Di sini profile yang kita inputkan sudah masuk umur 27, alamat Makassar, dan user ID-nya dia mengarah ke user reski@mail.com yang kita pakai login tadi. Nah, karena sudah berhasil, kita coba juga untuk update profilnya. Nah, di sini kan user ID-nya sudah ada. Nah, kita coba update, kita coba masukkan request dari bio-nya, dan juga kita mungkin ganti umur dan juga address-nya lagi. Kita masuk lagi ke Postman, kita masukkan bio, hello world, kemudian umurnya kita ganti 30, dan alamatnya Makassar, Sulawesi Selatan. Kita coba send. Nah, di sini message-nya berubah. Yang tadinya berhasil membuat profile, ini profile berhasil diupdate. Kita masuk lagi ke dalam web browser phpMyAdmin, kita cek di dalam profile. Nah, di sini umurnya berubah, biodatanya juga, dan juga address-nya juga sudah terupdate. Dan dia tidak tambah data lagi, tapi dia melakukan update datanya karena user ID-nya sudah terbuat. Oke, mungkin sekian sedikit penjelasan tentang update or create dari profilnya. Jika mungkin ada codingan yang mungkin lumayan lebih ringkas dibanding codingan saya, mungkin bisa di-share di dalam kolom komentar. Karena ini agak panjang juga ternyata. Sekian video kita kali ini. Jangan lupa subscribe. See you in next video. Have a nice day. Bye.